Mbah Bongkok. Iya, 11 tumbling. Mbah Bongkok. Masih ada berarti ya, begitu dipanggil langsung muncul. Dan matanya balik lagi kayak tadi. Dia coba ngedeketin kamu tapi kayaknya nggak bisa deh, Ron. Mbah Bongkok. Saya lukis gambar di sini sekalian. Awas, Roy. Saya takut dia langsung serang kamu dari belakang. Udah cukup deh Mbah Bongkok menguasain anak ini. Dia gampang keluar tapi Bay, mau sampai kapan ya Bay? Kalau dia gini-gini simpen. dia bakalan yang sakit si Itanya. Dia bisa kita bangunin gak, Roy? Harus dibangunin. Kita masuk lagi. Harus dibangunin. Ita, Saya minta air minyak ya. Ita kalau dengar saya bisa bangun. Bisa bangun. Saya bantu bangun. Duduk dulu. Kasian, saya kasihan Itanya. Mbak Ita bawa apa ke sini? Bawa ritual, bawa alat-alat, atau bawa jimat? Bawa. Tuh kan, saya udah bilang pasti ada perjanjian yang sulit dilepas. Boleh gak saya lihat jimatnya? Jika diperbolehkan lihat sih. Maaf kalau kami lancang, tetapi saya pengen lihat. Boleh Kak Roy, karena saya pengen kesini. Jujur ya, ini anak baik loh sebenarnya. Tapi yang Iya. belakangnya ini bisa membunuh dia sendiri. Tapi datangnya dari mana sih? Dia bukan datang ke orang pintar loh. Justru datang ke orang pintar itu untuk menghilangkan pengaruh genderuwonya katanya. Coba kita tanya dia suka berkunjung ziarah yang enggak. Oh, itu bisa jadi ya. Karena luka dan sakit hatinya terhadap pria lalu ingin mencoba membalas dengan ilmu hitam, mungkin kita akan nanya nanti ya. Saya curiga ke arah sana sih. Dengan apa namanya? Dengan dia diputuskan dengan cowoknya, lalu kemudian dia patah hati, lalu dia pergi mencari seorang orang pintar, lalu kemudian bermain ilmu hitam, alih-alih ingin menghilangkan trauma dan mungkin membalas. Nanti akan kita tanya sebenarnya. Tapi malah kejadiannya malah enggak. Jadi Mbah Bongkoknya malah datang. Bayangin sih kalau kamu ketemu Mbah Bongkok seperti ini dalam lagi mandi nih, tapi dia memperhatikan kamu dari belakang gitu. Apa yang kau lakukan? Pingsan pasti atau lari. Banyak loh kejadian yang berhubungan dengan genderuwo, ngeliatin orang mati atau bersetubuh dengan. Kalau ngeliat langsung sih ya belum pernah. Cuman pernah sih perempuan kita kayak ngimpi gitu loh. Nah, Pernah kan? Mimpi kayak seseorang tuh menyamain pasangan kita. Betul. Dan mengajak kita berhubungan. Terus kayak beneran banget. Itulah Mbak Bensilan. Tapi serem juga kalau Terjadi. sampai terjadi. Katanya ada bisa juga yang sampai hamil anak genderuwo, ada juga kayak gitu. Mudah-mudahan Bisa daerah-daerah ya kalau kayak gitu. Biasanya sih daerah-daerah kalau di perkotaan kayak gini udah mulai jarang sih. Jarang. Oh ini Coba saya tanpa basa-basi saya pengen banget tahu ritualnya seperti apa. Sekali lagi ya saya pertegas Mbak Ita itu orang baik. Dari 1 sampai 10 saya nilainya 8. Yang sisanya 2 nakal-nakal biasa. Tapi sayangnya Mbah Bongkok itu gelendotin kamu terus. Kalau ada Mbah Bongkok datang, lu langsung betak gitu untuk supaya jangan ngikutin gue lagi. Ya udah, ini silakan lakukan apa yang biasa dilakukan. Monggo.
lagi. Ini gede lagi loh. Oke, saya butuh ini macan. Kamu belum kasih dia. Ini gimana nih Dik? Ada belatung. Gimana ngasihnya? Kayaknya mesti dipegangin deh Mas Baik. Iya, Aku kita kasih ke butuh dia. diikat gitu, di plaster. Mas Baik pegangin Ya, dia bisa saya nggak? Terus aku pegang. kasih ke mulutnya. Tapi yang ini Ran. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mas Baik tahan dia deh. Aku kasih ini. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Mulutnya dibuka. Pegang tangannya aja. Pegang tangannya. Pegang tangannya. Pegangnya kencang Mas. Biar ini kasihin ke mulutnya. Kasih mulutnya buka aja Mas. Dinaikin Mas Baik. Dinaikin Mas Baik. Saya takut. Cacing. Ini udah Mbak. Udah. Kasih lagi. Dari kepalanya aja. Dari kepala. Yuh. Kepalanya diginiin. Disiram. Dari sana. Harus pakai air. Air lagi. Oh, air mawar cukup ya. Ini kayaknya Mbak. Iya. Lepas tuh siram. Dia udah lepas tuh. Udah Mbak. Jimatnya kamu mau ngapain Ran? Udah lepas kali ya. Bakar. Masih jimatnya itu kali itu. Dilarang ke laut. Dilarang ke laut aja. Ini kita sita ya. Iya. Nggak perlu dibakar di sini. Kalau dibakar dia bahannya metal ya. Akan nggak bisa. tidak bisa terbakar. Iya Nggak sih. bisa. Kalau mau masukin di dalam sini. arang lalu dia akan menghitam tapi tidak terbakar juga. Apa disita aja? Oh udah mati dia juga. Disita. Masukin ke ruang isolasi. Iya masukin ruangan isolasi. Apaan tuh? Ya ampun. Apaan tuh? Nggak tahu tuh ledakan energi. Apaan sih tuh? Mana? Itu Mbak Oh, Bongkoknya iya. bukan karena Ini marah. Jangan panik ya. Jangan teman-teman panik ya. Tenang ya. Aduh, Tenang. belatungnya keluar darah loh. Kasihan loh ini. Duduk tenang. Duduk tenang. Udah yuk. Iya. Duduk. Duh banyak banget belatung di tribun penonton. Ini pasti reaksi ini Mbak ya Bongkok yang di kena tulahnya si Mbah Bongkok tadi dia ngetawain kali ya. Jadinya Mbah Bongkoknya kirim kayak gituan. Bau loh. No, thank you. Udah sadar ini belum? Ini kita Udah bangun. hilang itu. Kasihan Itanya harus dibangunin. Ayo Mbak Ita. Tapi udah nggak ini kan? Udah Itu nggak. Tadi udah siul. diminum kan? Udah. Udah nggak apa taruh aja. Udah bisa dengar saya. Udah. Ayo bangun ya. Yuk, saya yakin dia udah nggak apa-apa. Kayaknya itu ledakan tadi itu udah keluar deh itu. Baunya ada yang bau yang aneh banget. Coba kita tolong Ya. minum lagi dong. Ih banyak belatung. Aku takut keinjak kasihan Banyak mereka. belatung. Sama. Dulu aku takut belatung loh. Sekarang saya udah Sini sebentar. Yang mana aku ya? buang-buangin kasihan Itanya kasihan. Roy cuma mau pesen kalau di rumah ada benda-benda yang memancing Mbah Bongkoknya datang, udah dibuangin pakai martil. Jadi kayak misalnya itu kamu hancurin pakai martil, dan jangan ada jangan ada tempat untuk Mbah Bongkok untuk tinggal. Piring
what's the name? Like a singing bowl, gelas, jimat putih. Saya ngeliat kau masih ada jimat warna putih sebenarnya, tapi nggak tahu ini di mana. Apakah kau bawa ya? Tuh kan. Aduh, Masih ini ada lagi. makanya Coba keluar Jangan ya. dikeluarin Keluarin aja, semua minta aja, taruh tolong di sama meja. Kak Roy untuk bersih. Iya, makanya Iya. Makanya jimatnya dikasihin aja, jangan pegang-pegang. Oh, masih ada ini. saya tuh punya firasat tau, Bay. Ini nggak bakalan semudah itu kalau dia punya barang. Itu Bawa yang bongkoknya keluar dari Dari situ, situ. masuk situ. Saya mau sita itu, with or without permission, aku sita. Ini cincin itu sama minyak yang kamu bawa, kita sita semua di ruang isolasi ya. Ya mudah-mudahan kedepannya Iya. hidup kamu bisa lebih bahagia karena kehadiran makhluk ini. Bawa bongkok, saya umat manjat dan lain-lain. Iya, iya, iya. Banyak mendekatkan diri sama di atas. sakit hati lagi lah ya Iya, sama cowok sakit ikhlasin hati aja. aja. Sebanyak cowok segudang di luar sana yang baik. Oke, jadi kalau sakit hati, mendekatnya jangan ke arah yang salah. Iya, curhatnya ke atas aja, curhatnya ke Tuhan aja. Oke. Ini tadi sorry saya lupa, semua barang-barang ini nggak boleh kamu bawa pulang lagi ya. Ini akan Harus saya disita. sita. Kemungkinan akan disita, kemungkinan akan dilarung ke laut oleh tim kita juga. Baik. Siap. Oke, Mbak Ita, kami harap yang terbaik ya buat Anda. Terima kasih selamat. Terima kasih ya Kak Bayu. Mohon maaf Ma- ya semua. Enggak apa-apa. Enggak. Apa? Terima kasih. Dia baik loh, bener. Gara-gara ini nih, setan kacrut si Mbah Bongkok. Bongkok. Nyebelin kan? Jangan pernah bermain ilmu hitam untuk melampiaskan amarah kita. Karena itu akan membuat kita sengsara sampai akhir hayat. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dodi dan Ita. Dua-duanya adalah pelaku mistis dengan kepribadian yang berbeda. Kalau Dodi, dia melakukan ritual mandi di sini dan bahkan bisa dibilang tidak simpatik ya, malah mau menantang seorang Roy Kiyoshi menggunakan teman-temannya. Sementara Ita di sini sebenarnya karena sakit hati, frekuensinya sangat mudah dimasuki oleh makhluk-makhluk astral dan akhirnya dia berurusan dengan Mbah Bongkok Kenduru. Tanggapan kamu, Ron? Siapa tadi yang pertama? Dodi. Dodi. Dodi dan Ita adalah dua pribadi yang berbeda. Kalau ditanya bagaimana tanggapan saya lebih respect terhadap Ita. Karena Ita adalah orang yang baik, tetapi dia itu diikutin makhluk halus. Nah, saya curiga juga nih, Ita di rumahnya mungkin masih ada rumah-rumahan buat Mbah Bongkok. Semoga itu hilang ya. Dan Dodi saya kurang respect karena dia punya attitude dan manner kurang bagus dan dia tidak bisa mendeliver message apa memberikan pesan ke orang. Sebenarnya apa sih yang mau lu ceritain? Dan tapi lebih ke arah kayak menantang, ingin lepas tapi nantang. Jadi ya, aku lebih respect itu. Lebih simpatik Ita ya. Ya, aku lebih simpatik. Oh, dan semua Ya sih, tadi kalau ngeliat Dodi kayaknya lebih menantang banget dan gak ada rasa takut bagaimana. Kalau Ita masih kayak ada rasa yang takutnya gitu ya. karena begitu dia nggak dipengaruhi, Karena itu dengan bedanya. dipengaruhin aja sebenarnya. Iya. Karena pegang jimat-jimat itu kali ya. Jadi mudah-mudahan setelah malam hari ini Ita dan Dodi bisa menemukan kebahagiaan tanpa menggunakan hal-hal mistis lagi. Rensi Milano, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Sukses semuanya Mbak Rensi, rencana baikin karirnya ke depan. Thank you. Makasih Terima kasih banyak sih. banyak. Kita udah tegang ini, aduh. Iya, baik-baik ya, mudah-mudahan gak ada yang ikut dari sini Nggak ya ada, Mbak. jangan. Oke. Aman kan buat Mbak Aman. Rensi ya? Aman dong. Aman banget. Oke, Roy Kiyoshi terima kasih. Terima kasih, Bas. Terima kasih banyak. Pencerahannya. Terima kasih, baik. Pemirsa, harta yang didapat dengan cara yang sesat justru akan berakhir dengan cepat. Tapi sebaliknya, apabila harta yang didapatkan dengan cara yang berusaha dan juga berdoa, maka akan berakhir lama dan berujung bahagia. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.